selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Pisces ya di minggu keempat bulan Mei 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga nih ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di kartu yang pertama Pisces, kisah cintamu di minggu keempat Mei. Ada potensi buat bertemu dengan orang baru kalau aku lihat, terutama single nih ya. Kalau yang couple, hati-hati, orang baru sama dengan potensi-potensi hubungan yang bisa aja ya mengarah ke orang ketiga. Jadi hati-hati. Lalu yang kedua, beberapa dari Pisces juga sepertinya kayak akan banyak berkaca diri gitu loh, plus introspeksi diri dalam kisah cintanya di minggu keempat ini. Jadi bagus banget ya kalau kamu mau introspeksi diri ya, menyadari apa sih kekuranganku ya, mungkin untuk pasanganku, atau kenapa sampai sekarang belum ada pasangan gitu ya. Jadi benar-benar introspeksi diri untuk kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Dan yang ketiga di sini, cuma masalahnya juga ada beberapa dari Pisces ini yang masih overthinking soal kisah cintanya ya. Ada juga beberapa yang takut kejadian yang sama yang dulu yang pernah mungkin mengecewakan kamu, menyakiti hatimu terulang kembali dalam kisah cinta kamu. Hal-hal yang bikin trauma lah, takut terulang lagi kayak gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Santuy aja Pisces ya. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Kalau terlalu banyak pikiran yang mau personal reading bisa banget ya. Siapa tahu bisa dapat saran-saran terbaik ya. Gimana nih Kak ke depannya, harus apa Kak? Bisa banget. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu keempat Mei seperti apa. Situasi dan kondisi percintaanmu di kartu yang pertama, aku lihat sih sebenarnya lagi penuh, full of apa ya aku kalau bilangnya tuh ya, sangat-sangat penuh dengan perasaan. Wow, jadi di minggu keempat ini apapun itu tentang cinta berjalan dengan penuh perasaan gitu. Single couple sama. Single tadi ada potensi kehadiran new love kan. Kalau yang couple di sini sangat-sangat emosional gitu ya. Kayak perasaannya tuh full gitu loh, bukan marah maksudnya, kayak full dengan pasangannya di sini. Ya, ada janji-janji yang pada akhirnya juga ditepati terhadap pasangan untuk menyenangkan hatinya gitu ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi percintaan kamu di sini Pisces? Aku lihat ya, yang bisa kamu lakukan adalah untuk selalu tahu arah ke depan mau gimana ya. Terus juga untuk selalu yakin ya, untuk oke, ini harus ku perjuangkan, ini benar, ini jangan buat diperjuangkan. Jadi kayak tahu arah dan tujuan ke depannya mau gimana dalam suatu hubungan ya. Terus mau apa selanjutnya ya, bukan yang kayak nggak tahu harus gimana Kak, aku jalanin aja lah. Nah itu nggak jelas tuh, ujung-ujungnya hubungannya nggak ada status ya, terus jadinya entah gimana buat kedepannya ya. Lalu yang ketiga, apa yang jangan dilakukan untuk situasi dan kondisi percintaanmu di minggu keempat ini? Yang jangan Pisces lakukan ya adalah mungkin untuk ngestak ya, kayak orang buta arah gitu ya, nggak tahu harus gimana lah Kak, biarin aja Kak gitu ya, ngalir aja lah gitu ya. Seharusnya kita udah, kalau kita punya satu hubungan kita harus tahu loh rencana ke depan, rencana jangka pendek, jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya kita pacaran dulu gitu ya, kalau jangka panjangnya ya pastinya ke pernikahan. Mungkin kita ada rencana menikah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya, sampai kita benar-benar mapan dulu. Mungkin kita mau siapin rumahnya dulu Kak ya, biaya pernikahannya dulu. Jadi ada rencana gitu loh, bukan nggak ada arah yang dijalani aja gitu ya, statusnya juga nggak jelas gitu. Jangan ya. Terus juga di sini ini kali ya, jangan selalu merasa gagal nih, nggak mungkin nih terjadi ya hubungan ini, udahlah capek mau memperbaiki hubungannya, berhenti aja lah. Putus aja lah. Intinya jangan mudah menyerah ya dalam kisah cintanya kamu, hubungannya kamu dengan seseorang, atau kedekatannya kamu dengan seseorang. Kalau memang masih bisa dilanjutkan ya lanjutin, kalau memang masih worth it ya gitu.
Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya kamu di minggu keempat ini? Pelajarannya buat Pisces nih ya, belajarlah kamu untuk jauh lebih terarah soal hati dan perasaanmu. Kepada siapa akan kamu berikan ya, kepada siapa di sini kamu akan berlabuh. Dan yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintamu di minggu keempat Mei ini ya, hasilnya Pisces di sini akan ada semacam apa ya, kalau bisa aku bilang tuh kayak hasilnya terkadang ya kamu ada kesempatan ya buat banyak hal, apakah mengembangkan hubungan, apakah mempertahankan hubungan, apakah memilih seseorang. Cuma terkadang kamunya masih bingung, kayak ini harus gimana ya, ngapain ya. Nah itu harus diapain nih, hubungan ini harus gimana ke depannya nih. Terkadang juga masih bingung ya, mau serius atau gimana ya gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di minggu keempat Mei ya. Pisces bisa terkoneksi dengan Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Pisces bisa ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dua elemen itu aja ya. Selanjutnya kalau inisial nama Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu keempat Mei, itu ada inisial P, lalu ada W, yang ketiga ada O ya, yang keempat ada T, dan yang kelima ada I. Aku ulangi sekali lagi ya, ada inisial P, W, O, T, dan I. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.